Apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan adanya matching fund vokasi ini? Sama seperti di perguruan tinggi, di mana kita ada matching fund untuk perguruan tinggi di bawah Dirjen Dikti, di vokasi pun kita menginginkan memberikan insentif untuk industri berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk kontribusi in kind untuk PT-PT vokasi kita dan politeknik kita. Nah, saat ini riset terapan di pendidikan tinggi vokasi ini belum semua berorientasi kepada pasar. Banyak yang tidak ada potensi hilirisasinya, banyak yang riset terapannya itu ya lebih sifatnya akademis dan publishing paper saja, sedangkan ini adalah PT vokasi dan politeknik. Jadi itu tidak masuk akal. Kenapa? Hasilnya itu semuanya outputnya paper. Sedangkan harusnya outputnya adalah inovasi dan terapan di lapangan. Kedua adalah masalah yang kita hadapi, masih belum banyak kerjasama pendidikan vokasi dengan dunia kerja yang dapat menghasilkan produk-produk yang bisa langsung dikomersialisasi. Ya, jadi kerjasama tersebut ini belum menghasilkan real output atau impact di dalam industri tersebut. Dan penggunaan teaching factory atau laboratorium praktik ini masih belum optimal. Jadi apa perubahan yang ingin terjadi, yang ingin kita lakukan? Dengan adanya matching fund ini, harapannya bahwa riset-riset di pendidikan tinggi vokasi ini orientasinya full terhadap kebutuhan di pasar dan industri, sehingga hasil riset itu punya potensi terhilirisasi, ya, end to end. Itu adalah goalnya daripada riset terapan di perguruan tinggi vokasi. Kedua, kita ingin meningkatkan kerjasama pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja dengan memberikan matching fund ini. Jadi kalau mereka masukkan Rp1, misalnya kita berikan Rp1 untuk menu-menu yang nanti akan saya bahas, untuk bisa mengkomersialisasi produk ataupun melakukan research. Ketiga adalah kita ingin meningkatkan pemanfaatan teaching factory dan laboratorium praktik untuk project based learning, ya, yang dilakukan. Ini hanya bisa terjadi kalau industri mendorong penggunaan dan kolaborasi daripada mesin-mesin tersebut, daripada factory-factory tersebut untuk memproduksi hal-hal yang nyata, yang benar-benar memenuhi pesanan dunia kerja. Ya. Berikut ada 3 menu dari program-program matching fund yang akan kami danai. Ya, tentunya ini juga dengan proses seleksi yang cukup ketat. Yang pertama adalah pendidikan tinggi vokasi bisa menentukan apakah dia ingin memilih pusat unggulan teknologi atau lebih ke arah hilirisasi riset terapan, atau yang ketiga adalah startup kampus vokasi. Jadi ini adalah menu pilihan mau proposalnya ke arah yang mana, ya. Yang pertama adalah pusat keunggulan teknologi. Ini merupakan suatu pusat penelitian laboratorium terapan, ya, yang dikembangkan bersama dengan industri untuk melakukan suatu research yang spesifik terhadap suatu inovasi atau mengenai suatu material science atau apapun yang dilakukan yang dibutuhkan industri. Dan kalau industri berkontribusi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk barang atau in kind, ini pendanaannya kalau industri memberikan Rp1, ini bisa sampai maksimal Kemendikbudristek akan memberikan atau Ditjen Vokasi akan memberikan sebesar Rp3. Ini besar sekali rasionya, maksimalnya. Ya, ini adalah untuk pusat unggulan teknologi atau laboratorium riset yang di co-funding dengan industri. Pilihan menu kedua adalah untuk hilirisasi produk riset terapan. Ini adalah bentuk kerjasama di mana suatu industri, ya, melakukan suatu hilirisasi prototyping misalnya daripada suatu produk, suatu inovasi yang mau dilakukan di dalam perguruan tinggi atau politeknik tersebut, ya, untuk membantu mengatasi suatu masalah spesifik yang dihadapi perusahaan atau industri tersebut. Di sini kita melakukan pendanaan rasio 1:1, ya, sekali lagi, dan ini adalah mungkin salah satu contoh yang kita sudah melihat momentumnya cukup besar, di mana ada banyak perusahaan akan menaruhkan dana untuk melakukan hilirisasi dari suatu prototipe produk, suatu inovasi, suatu metode proses industri yang baru, apapun itu. Dan disitulah pemerintah akan hadir untuk memberikan insentif mendobel jumlah anggaran yang diberikan oleh industri. Dan yang ketiga, karena kita punya jiwa kewirausahaan yang sangat besar di Dirjen Vokasi kita ingin juga salah satu menu pilihan yang bisa adalah untuk mendanai startup kampus vokasi.
mendanai entrepreneur-entrepreneur yang akan mengembangkan bisnis berbasis iptek ya di dalam PTN-PTN dan PTS vokasi kita ya melalui pendanaan startup company. Kita ingin mendorong spirit entrepreneurialism di dalam kampus-kampus vokasi kita. Dan untuk ini juga ada pendanaan 1 ke 1. Sekali lagi perusahaan bisa memberikan dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk barang, misalnya mesin atau fasilitas dan lain-lain. In kind itu dua-duanya akan direkognisi sebagai kontribusi kepada program ini. Jadi ini adalah 3 menu pilihan untuk dana padanan kampus vokasi untuk matching fund. Tentunya kriteria ini harus ada komitmen dari industri dalam bentuk itu. Jadi ya matching fund itu hanya berdasarkan kalau si perguruan tinggi vokasi tersebut, kampus vokasi tersebut berhasil menarik dana atau in-kind kontribusi dari industri.